Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan video pembelajaran IPA di TV Baron. Pasti kalian sudah lama kan tidak menyaksikan video pembelajaran IPA karena 2 minggu yang lalu kita libur. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang IPA. Nah, jika pertemuan sebelumnya kalian belajar IPA dengan Ustadz Sodikun, maka pada pertemuan kali ini kalian akan belajar IPA dengan saya, yaitu perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Komara Zain. Kalian bisa panggil saya Ustazah Nur. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai klasifikasi materi dan perubahannya, maka pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Nah, kalian pasti pernah merasakan rasa di lingkungan sekitar kalian, rasa dingin, suhu dingin. Nah, kalian bisa menyebutnya suhunya dingin ya, kayak gitu. Kalau nggak suhunya panas ya hari ini, kayak gitu. Nah, maka apa sih itu suhu? Mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu suhu atau temperatur? Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu itu suatu besaran untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu ini termasuk dalam besaran pokok. Nah, satuan suhu dalam standar internasional adalah Kelvin. Nah, satuan Kelvin ini tanpa memakai derajat ya anak-anak, beda dengan derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, itu pakai lambang derajat. Kalau Kelvin ini tidak memakai derajat. Karena apa? Karena Kelvin ini merupakan satuan dengan nol mutlak. Jadi satuan Kelvin ini tidak memakai lambang derajat. Next. Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Nah, jika kalian biasanya kalau di rumah itu mengukur panas atau dinginnya suatu benda itu pakai apa anak-anak? Dengan pakai indera perasa atau tangan kita, pakai kulit kita. Kita biasa memegang es batu dengan es batunya dingin pakai tangan kita. Nah, kalau kita pegang mangkuk sayur yang hangat, kita pakai tangan kita. Ini sayurnya hangat, pakai tangan kita. Nah, jika kita menggunakan indera perasa kita tidak tahu nih berapa sih besarnya panas atau berapa sih besarnya dingin suatu benda ini. Nah, untuk itu maka untuk mengetahui besar suhu suatu benda secara tepat, kita memerlukan alat ukur suhu, yaitu termometer. Nah, Ustazah yakin pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya termometer. Nah, termometer ini banyak jenisnya anak-anak, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu termometer zat cair, di sini termometer zat cair, kemudian termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Nah, mungkin dari ketiga jenis termometer ini pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya termometer zat cair. Nah, termometer zat cair ini ada banyak macamnya anak-anak. Salah satunya yaitu termometer badan, termometer ruang, dan termometer batang. Nah, ini termometer badan itu biasanya kalian gunakan ketika kalian merasa demam. Biasanya dokter itu mengukur suhu kalian dengan menggunakan termometer badan. Selanjutnya, nah untuk mengetahui skala suhu pada termometer tersebut, kita menggunakan rumus seperti ini di bawah ini, penggunaan matematika. Nah, kita ketahui bahwa Celcius itu titik tetap bawahnya yaitu 0 derajat. Nah, sedangkan titik tetap atas yaitu 100. Nah, sedangkan Fahrenheit titik tetap bawahnya yaitu 32, titik tetap atasnya 212.
dan seterusnya. Di sini titik tetap bawah dan di sini titik tetap atas. Nah, penggunaan matematikanya, perbandingan skala suhu. Nah, pasti kalian sudah mempelajari materi ini ya di sekolah dasar. Nah, tapi kita akan mengingat kembali bagaimana cara menentukan skala suhu. Nah, di sini ada skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, skala Kelvin. Nah, di sini yaitu titik tetap atas. Nah, titik tetap atas di sini ada titik tetap atas Celsius yaitu 100. Kemudian ada Reaumur. Selanjutnya ini Fahrenheit. Nah, kalau Fahrenheit kenapa kok bisa 180? Yaitu didapat dari mana? Yaitu dari 212 dikurangi 32. Jadi titik tetap atasnya yaitu 180 dibagi 100. Terus ini skala Kelvin dari mana? Yaitu 373 dikurangi 273. Nah, kita sederhanakan lagi ya anak-anak. Yaitu perbandingannya menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, perbandingan angka suhunya itu yaitu TC banding TR. Karena 0 jadi langsung TC TR. Nah, di Fahrenheit ini titik bawahnya 32 jadi 0 dikurangi 32. Kemudian Kelvin ini juga dikurangi 273. Nah, jadi perbandingannya menjadi TC dibanding TR dibanding TF dikurangi 32 dibanding TK dikurangi 272 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Tentukan 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Ingat tadi ya perbandingannya. Kita ambil di sini yaitu derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Di sini yaitu TC. Pembandingnya itu 5. Kemudian Fahrenheit. Di sini 5 titik bawahnya. Next. TC. Nah, kita tulis seperti ini ya. TC dibanding TF ini dikurangi 3 sama dengan 5 dibanding 9. Nah, kita ubah bentuknya menjadi TC per TF kurangi 32 sama dengan 5 per 9. Nah, TF sama dengan ini dipindah ruas jadi dibalik 9 per 5 kali TC ditambah 32. Nah, kita masukkan angkanya 45 derajat Celcius. Di sini 45. Nah, kita coret di sini jadi 5 kali 9 jadi 80. Ini maaf, sorry. Ini 49 dicoret jadi 9 kali 9 81 ditambah 32 hasilnya 113 derajat Fahrenheit. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Next, yaitu perubahan akibat suhu. Nah, perubahan yang diakibatkan oleh suhu yaitu pemuaian. Nah, pemuaian ini ada 3 macam, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pemuaian zat padat, pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, pemuaian panjang ada 2, yaitu pemuaian panjang zat padat dan pemuaian luas dan volume zat padat. Nah, kita ke pemuaian panjang zat padat dulu. Nah, pemuaian panjang zat padat, besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang, yaitu jika suhunya dinaikkan 1 derajat. Nah, penggunaan matematikanya yaitu koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Nah, jika dalam bentuk lambang yaitu koefisien muai panjang itu dilambangkan dengan alfa sama dengan delta L, yaitu pertambahan panjang per L0 panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Nah, pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, yaitu LT dikurangi L0. Jadi, dapat dirumuskan kembali yaitu alfa sama dengan LT dikurangi L0 per L0 kali delta T. Maka panjang benda setelah
pemuaian dapat ditentukan, yakni L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemuinya pada rel kereta api. Nah, rel kereta ini pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda yang berdimensi 3, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami muai ruang atau muai volume jika dipanaskan. Nah, pemuaian ruang atau volume ini memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pemasangan kaca jendela. Nah, pada pemasangan kaca jendela ini sama halnya pada pemasangan rel kereta api ya, Nana. Jadi dikasih ruang untuk kaca tersebut memuai dan menyusut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Zat cair memuai jika dipanaskan. Pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Nah, selanjutnya pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Nah, sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Nah, sekian pembelajaran mengenai materi suhu dan perubahannya. Pada pertemuan kali ini belum ada tugas ya anak-anak. Tugasnya masih mengerjakan tugas pada bab 3, karena pada bab 3 sebelumnya itu belum ada tugas, jadi kalian akan mengerjakan tugas dari bab 3 yaitu dari Ustadz Sodikun. Nah, untuk bab 4 ini belum ada tugas, jadi tetap semangat ya anak-anak, rajin belajar, tetap jaga kesehatan dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.